Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lourdes Clairen dengan NIM 705220053 dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah analisis kasus tentang sebuah penghapusan pidana pada kasus gangguan jiwa. Dan analisis kasus ini berdasarkan pada studi kasus perempuan bernama Susan Margaret yang membawa seekor anjing masuk ke dalam Masjid Al-Munawwaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berikut adalah perjalanan kasus atau kronologi dari perempuan yang membawa anjing tersebut ke dalam masjid. Pada Minggu 30 Juni 2019, media sosial itu sempat dihebohkan dengan video seorang perempuan yang membawa anjing masuk ke dalam masjid. Di dalam video tersebut, perempuan berambut pendek, berkacamata, mengenakan baju putih dan juga celana panjang, terlihat sedang beradu mulut dengan beberapa pria. Dan lokasi kejadian tersebut itu berada di Masjid Al-Munawwaroh, Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2 siang. Jadi perempuan tersebut berusia sekitar 52 tahun dan dia tuh memasuki masjid dengan tujuan untuk mencari suaminya. Dan saat itu ada 2 anggota Polsek mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan mengamankan perempuan tersebut. Esokan harinya, di Senin 1 Juli 2019, polisi itu menyatakan bahwa SM ini memiliki riwayat penyakit jiwa. Tim dokter dari Rumah Sakit Polri mengatakan SM mengidap skizofrenia. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter ahli jiwa dari Rumah Sakit Polri dengan beberapa dokter luar, yaitu Dokter Laharjo SPJ dan juga Dokter Yeni SPJ, SM ini dinyatakan menderita penyakit skizofrenia tipe paranoid. Lalu pada Selasa 2 Juli 2019, meski SM ini sudah dinyatakan memiliki riwayat penyakit jiwa, namun proses hukum itu tetap berjalan. Dan polisi juga menetapkan SM sebagai tersangka. Dan SM pada saat itu ditahan oleh pihak kepolisian. SM itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penistaan agama dan dia dijerat dengan KUHP pasal 156A. Dan penetapan tersangka terhadap SM ini dilakukan usai polisi itu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi. Pada Jumat 5 Juli 2019, tersangka SM sendiri itu hasil daripada koordinasi dan keterangan pihak rumah sakit dari ahli jiwa, bahkan dijelaskan bahwa SM itu perlu perawatan sehingga ia tuh dirawat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan statusnya itu sebagai seorang tahanan. Di minggu kedepannya, yaitu di tanggal 12 Juli 2019, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh tersangka perempuan berinisial SM ini yang masuk ke masjid dengan membawa seekor anjing serta menggunakan alas kaki ini sudah dilimpahkan sebagai berkas tahap pertama ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor. Dan terkait kasus ini, polisi itu sudah memeriksa sekitar 7 orang saksi dan juga 3 orang ahli. Dan ahli ini tuh meliputi ahli hukum pidana, psikiatri, dan juga ahli agama. Rabu 5 Februari 2020, segala bentuk rangkaian dari persidangan kasus perempuan SM ini yang membawa anjing ke masjid itu resmi berakhir karena terdakwa Susan Margaret dilepaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebab SM ini memiliki penyakit jiwa sehingga ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. SM menjalani sidang dari pukul 10.45 WIB sampai 11.30 WIB dan SM dinyatakan terbukti secara sah bersalah karena melakukan tindak
tindak pidana penistaan agama. Namun, karena SM mengidap skizofrenia, berdasarkan pasal 44 KUHP, maka SM ini tidak dapat dihukum. Mari kita lihat dari sudut pandang hukum. SM dijerat dengan pasal 156A KUHP. Pasal 156A KUHP ini berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pertama, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang sendikan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, karena SM mengidap penyakit jiwa sehingga berdasarkan pasal 44 KUHP, ia tidak dipidana. Dan pasal 44 KUHP itu sendiri dinyatakan bahwa yang pertama, yang barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, ia tidak dipidana. Yang kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat dan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Yang ketiga, ketentuan dalam ayat 2 tadi hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dan pada kasus ini, menurut keterangan ahli, SM mengidap penyakit jiwa skizofrenia tipe paranoid. Dan skizofrenia sendiri ini dapat mempengaruhi pola pikir dan juga tindakan dari penderitanya, sehingga mengurangi kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, tadi kan sudah masuk dalam sudut pandang hukum. Sekarang mari kita berpindah ke sudut pandang psikologi. Sudut pandang psikologi ini saya akan membahas ke penyakit yang diderita oleh pelaku. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis karena pengidapnya ini mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan juga perubahan sikap. Umumnya, pengidap gangguan kesehatan mental ini tuh menunjukkan gejala-gejala psikosis, yaitu kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan juga dengan pikirannya diri sendiri. Dan ada beberapa jenis skizofrenia yang sebenarnya masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda dan juga gejala yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah tipe skizofrenia paranoid, skizofrenia disorganisasi, skizofrenia katatonik, skizofrenia residual, skizofrenia undifferentiated, dan juga skizofrenia simplex. Nah, SM itu mengidap psikofrenia yang tipe paranoid, di mana skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe skizofrenia yang pengidapnya itu mengalami delusi bahwa orang lain ini ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya. Sementara tipe paranoid ini sendiri itu jenis skizofrenia yang kasusnya itu paling sering terjadi di Indonesia terutama. Dan umumnya pengidap skizofrenia paranoid ini akan merasa bahwa dirinya itu lebih kuat, lebih hebat, bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap musuh-musuh khayalan mereka lewat halusinasi yang sebenarnya tidak nyata gitu, yang mereka sendiri alami. Biasanya penyebab skizofrenia paranoid ini disebabkan oleh disfungsi pada otak yang terjadi karena faktor keturunan ataupun lingkungan. Sedangkan yang menjadi pemicunya ini biasanya karena stres dan juga trauma. Selain itu, stres pada usia muda, penyalahgunaan obat tertentu dan juga obat-obatan terlarang atau narkoba juga dapat menjadi salah satu penyebab dan juga faktor resiko dari skizofrenia paranoid. Aspek psikologis itu sangat berperan penting dalam memicu timbulnya skizofrenia paranoid pada seseorang. Selain stres di usia muda, rasa trauma pada masa kanak-kanak itu juga memicu skizofrenia paranoid. Rasa trauma yang dapat terjadi itu disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya,
Waktu masa kecil, dia menerima perlakuan yang tidak menyenangkan secara fisik maupun verbal, ataupun ia pernah melihat kejadian yang sulit untuk dilupakan dan menciptakan ketakutan tersendiri sampai menginjak usia dewasa. Nah, rasa trauma ini dapat terjadi dalam berbagai hal itu tadi, dan terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami skizofrenia paranoid, yaitu yang pertama adanya infeksi dan juga malnutrisi pada janin. Yang kedua adanya usia ibu ketika mengandung, stres pada usia muda, rasa trauma pada masa kanak-kanak, dan juga ada penyalahan gunaan pada obat-obatan. Skizofrenia itu umumnya berkembang melalui 3 tahap, dan tahap yang paling parah itu biasanya disebut dengan tahap aktif, atau di mana gejalanya ini muncul dengan sangat intens gitu. Dan biasanya gejala skizofrenia yang utama itu meliputi adanya paranoia, delusi, halusinasi, ucapan yang tidak teratur atau tidak masuk akal, perilaku yang aneh atau tidak dapat terkendali, dan juga gejala-gejala negatif lainnya. Nah, paranoia sendiri ini tuh kondisi di mana seseorang merasa curiga atau tidak percaya dengan orang lain dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Paranoia seringkali itu muncul bersamaan dengan delusi dan juga halusinasi. Nah, delusi itu sendiri adalah keyakinan yang keliru namun kuat, dan orang yang mengalami delusi ini biasanya tidak mau mengubah keyakinannya meskipun dihadapkan dengan fakta atau bukti yang jelas. Dan delusi yang terkait dengan paranoia ini biasanya berbentuk sebagai penganiayaan, di mana seseorang merasa ada pihak lain yang ingin merusak atau menyakiti hidupnya. Dan kalau misalnya halusinasi itu biasa terjadi ketika seseorang itu melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada. Dan orang-orang yang mengalami halusinasi biasanya tidak dapat membedakan apa yang dirasakannya itu nyata atau tidak. Nah, halusinasi ini seringkali memperkuat delusi karena orang tersebut itu merasa bahwa ia tuh memiliki bukti yang kuat, bukti tambahan bahwa ada yang mencoba untuk membahayakan dirinya atau mengganggu dirinya. Nah, bedanya halusinasi dan juga delusi adalah kalau misalnya halusinasi itu merupakan persepsi yang salah dengan lingkungannya, sedangkan delusi itu merupakan persepsi yang salah tentang dirinya sendiri. Mari kita ke ciri-ciri umum dari skizofrenia. Nah, salah satu ciri umum dari skizofrenia adalah adanya kondisi yang disebut dengan anosognosia atau ketidakmampuan untuk menyadari kondisi medis yang dialami. Orang yang mengalami anosognosia tidak dapat mengenali gejala-gejala yang mereka alami, sehingga seringkali tidak percaya bahwa mereka ini menderita skizofrenia. Nah, inilah alasan kenapa banyak pengidap skizofrenia itu menolak untuk menerima pengobatan karena bagi mereka sendiri itu mereka tidak sakit. Dan dalam kasus ini kan pelaku dikenakan KUHP 156A KUHP. Namun berdasarkan pasal 44 KUHP, ia tidak dipidana. Nah, apabila pelaku ternyata mampu untuk menceritakan setiap kronologi dan juga situasi saat kejadian, maka adanya abnormalitas kondisi psikologis dinilai belum memenuhi unsur dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, tidak semua jenis gangguan kesehatan mental itu bisa membuat pelaku kejahatan itu lolos dari hukum. Sedangkan pada kasus ini pelaku ini tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Maka dari itu pasal 44 KUHP ini berlaku untuknya agar tidak dipidana. Nah, kesimpulan pada presentasi saya adalah yang pertama, adanya hubungan dari 2 bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan juga ilmu psikologi. Hubungan antara ilmu hukum dan ilmu psikologi pada kasus Suzette Margaret ini yang dihapuskan pidananya berdasarkan pasal 44 KUHP menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kondisi mental individu itu sangat penting dalam sistem hukum. Ilmu hukum itu harus mempertimbangkan aspek psikologis
untuk menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka akibat adanya gangguan mental. Kolaborasi antara kedua disiplin ilmu ini memperkuat prinsip bahwa keadilan harus berlandaskan pada pemahaman tentang perilaku manusia. Yang kedua, adanya kondisi mental yang diderita oleh terdakwa. Terdakwa pada kasus ini, menurut keterangan ahli, ia mengidap skizofrenia tipe paranoid, dan skizofrenia ini sangat mempengaruhi pola pikir dan juga tindakan dari penderitanya, sehingga ini itu mengurangi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan skizofrenia sendiri itu merupakan gangguan kejiwaan kronis parah ketika pengidapnya tuh mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir dan juga perubahan sikap. Dimana tipe skizofrenia paranoid ini pengidapnya tuh juga mengalami delusi bahwa orang lain tuh ingin menyakiti dirinya atau anggota keluarganya gitu. Yang ketiga, adanya penghapusan pidana. Namun karena SM ini mengidap penyakit jiwa, sehingga berdasarkan pasal 44 KUHP ini ia tidak dipidana. Dan penyakit jiwa yang diderita SM ini membuatnya tidak dapat membedakan mana realita dan juga mana yang halusinasi ataupun delusi. Sehingga hakim menyatakan bahwa SM ini tidak dipidana, jadi bebas dalam segala bentuk tuntutan apapun. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.